Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas idiom yang ada di bab 11, International Students. Idiom yang pertama berhubungan dengan ikan yang ada di kolamnya. Di sini idiomnya adalah a small fish in a big pond, seekor ikan kecil di kolam yang besar. Maksudnya adalah an ordinary person, orang yang biasa, in extraordinary environment, di lingkungan yang luar biasa. Contoh kalimatnya, I'm just like a small fish in a big pond. Saya seperti ikan kecil di kolam yang besar. Finding myself in the circle of people, menemukan diri saya di sekitar orang-orang from all over the world, dari orang-orang di seluruh dunia. Misalnya kamu jadi berasal dari desa yang kecil ya. Kemudian tiba-tiba kamu dapat rezeki ke suatu benua yang sangat besar dan terdiri dari berbagai macam orang dari seluruh dunia, maka kamu merasa kecil di situ. Nah, itulah dimana kamu bisa pakai idiom a small fish in a big pond. Kamu adalah ikan kecilnya di big pond, di tempat yang sangat besar ya. Contoh yang kedua, you must be active. Kamu harus aktif to get the attention, untuk mendapatkan perhatian. If you are a small fish in a big pond, jika kamu adalah seekor ikan kecil di kolam yang besar. Misalnya di sebuah ruangan kelas ya terdiri dari 100 mahasiswa, maka supaya kamu dinotis, supaya dosennya tahu kamu, berarti kamu harus aktif supaya bisa mendapatkan perhatian dari beliau, karena kamu adalah seekor ikan yang kecil di kolam yang besar. Kolamnya adalah sebuah kelas yang terdiri dari 100 orang. Nah, kamu harus aktif supaya dinotis gitu ya. Idiom yang kedua ini berhubungan dengan bentuk seperti ini ya, kotak ketemu dengan lingkaran berarti nggak pas. Idiomnya adalah a square peg in a square hole. Peg itu adalah sebuah bongkahan kayu kecil yang berbentuk square, kotak. In a square hole. Hole ini adalah lubang, square adalah kotak. Berarti kayu kotak di lubang yang berbentuk kotak juga, berarti pas. Maksudnya adalah putting someone in appropriate position. Berarti menunjukkan bahwa kita menempatkan seseorang, putting someone in appropriate position, di posisi yang tepat. Jadi pas posisinya dengan orang tersebut. Contoh kalimatnya adalah the feeling is like a square peg in a square hole. Rasanya tuh seperti kayu kotak di lubang yang kotak. Rasanya tuh pas posisinya. Jadi kamu merasa nyaman, pas di suatu kondisi. Versus yang bawahnya beda. Kalau yang di sini square peg in a square hole, yang bawahnya a square peg in a round hole. Di sini ya, round. Di sini square, yang ini round. Bulat. The job is messy. Pekerjaan ini berantakan. I think I have put a square peg in a round hole. Sepertinya saya telah meletakkan kayu kotak di lubang yang berbentuk lingkaran. Jadi nggak pas. Jadi kamu merasa kamu harusnya masuk ke hukum, tapi malah masuknya ke kelas matematika, misalnya jurusan matematika, maka kamu nggak pas. Maka kamu adalah a square peg in a round hole. Kamu merasa nggak pas ada di jurusan tersebut. Tapi misalnya kalau kamu passionnya di hukum, dan kamu masuk ke S1 hukum, maka kamu adalah a square peg in a square hole. Posisinya tepat, orangnya tepat di posisi yang tepat juga. Idiom yang selanjutnya berhubungan dengan sebuah responsibility atau tanggung jawab. Idiomnya adalah take in charge. Take in charge ini maksudnya adalah being responsible on something, menjadi bertanggung jawab pada sesuatu. Take in charge ini adalah kamu punya alih atau punya andil, punya tanggung jawab atas sesuatu. Take in charge, contoh kalimatnya adalah the foundation takes in charge of this house management. Fondasi ini bertanggung jawab pada manajemen rumah atau struktur rumah. Maksudnya adalah fondasi rumah itu yang bertanggung jawab pada rumah ini akan goyah atau tidak ya. Takes in charge. Contoh yang kedua, people must take in charge. Orang-orang semestinya take in charge, bertanggung jawab for what they have done, pada apa yang telah mereka kerjakan. Nah, take in charge ini adalah bertanggung jawab. Misalnya, the people take in charge of what they have done, berarti orang-orang itu harus tanggung jawab pada apa yang telah mereka lakukan. Jadi orang-orang itulah yang harus menjadi alih atau menjadi andil dari suatu pekerjaan. Takes in charge. Yang selanjutnya sounds familiar. Familiar itu adalah kamu pernah
mendengar sesuatu atau kamu sudah pernah bersinggungan dengan sesuatu. Idiomnya adalah heard of something, mendengar sesuatu. Maksudnya adalah being familiar with something. Familiar ini adalah kenal, pernah bersinggungan, tidak asing ya. Heard of something, kayak pernah dengar-dengar gitu ya. Being familiar with something. Merasa pernah kenal dengan sesuatu atau pernah bersinggungan dengan sesuatu, tidak asing dengan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah I have never heard of kimchi before. Saya belum pernah mendengar kimchi sebelumnya. Jadi, buat saya, kimchi ini adalah sesuatu yang belum pernah saya ketahui, makanya asing buat saya. Ini ada kata-kata never ya. Lalu, have you heard of? Sudahkah kamu mendengar the word gobbledygook? Kata gobbledygook. Nah, di sini have you heard of? Di sini adalah kamu ditanyai tentang apakah kamu pernah mendengar ataukah kamu pernah tahu apakah yang disebut dengan kata gobbledygook. Gobbledygook ini maksudnya adalah sesuatu itu sulit buat kamu ketahui. Misalnya kamu baca buku di perpus, ketika buka di halaman yang pertama dan kamu nggak paham itu apa, maka buku itu adalah gobbledygook buat kamu. Sesuatu yang masih sulit atau membingungkan. Lalu yang selanjutnya adalah berhubungan dengan ujian yang sudah selesai. Exams over. Berarti idiomnya adalah get over something. Kalau ujiannya sudah selesai, biasanya kan kamu lupakan gitu ya. Kalau kamu melupakan sesuatu, berarti kamu itu get over something atau move on. Melupakan sesuatu ya, forget about something, get over something. Kata something di sini bisa kamu ganti dengan kata benda yang lainnya. Contoh kalimatnya di sini adalah let's get over it and eat, shall we? Yuk lupain ini dan makan. Yuk, shall we itu bisa kamu artikan dengan yuk gitu ya, sebuah ajakan. Get over ini melupakan sesuatu. Misalnya yang kamu lupakan adalah exam atau ujian. Contoh kalimat yang kedua, the government must get over the issue of terrorism. Pemerintah pasti lupa dengan isu atau masalah terorisme. Nah, di sini get over kamu bersama maknanya dengan move on ya. Yang selanjutnya ini adalah gambar orang yang terpencil di sebuah pulau ya. Hubungannya dengan idiom castaway. Castaway ini artinya adalah being isolated, terasing, isolated, terisolasi from the native environment, dari lingkungan aslinya. Jadi kamu merasa terasing. Kamu di suatu posisi yang terpencil atau jauh dari orang-orang. Contoh kalimatnya, if I am castaway, jika saya terasing, in remote, isolated, small, tiny island, ini maksudnya adalah di sebuah pulau kecil yang terasing, gitu ya. Remote, isolated itu asing, small, tiny itu kecil. Island itu adalah pulau, di pulau kecil yang terasing atau terpencil. And have nothing, dan tidak punya apa-apa. I will eat that, saya akan makan itu. Jadi kalau misalnya kamu terasing di suatu tempat yang kecil dan sangat jauh dari peradaban, mungkin kamu akan makan apapun yang belum pernah kamu makan sebelumnya. Contoh yang kedua, she is castaway in the small island of the Atlantic Ocean. Dia terpencil atau terasing in the small island, di pulau yang kecil di Laut Atlantik. Jadi castaway itu adalah suatu posisi di mana kamu terasing dari suatu lingkungan yang biasanya. Ini berhubungan dengan idiom terakhir, ya diam aja gitu ya. Maka kalau misalnya kamu tidak bisa berkata apa-apa, kamu bisa pakai idiom cannot say a word, tidak bisa berkata apa-apa, having no word to say, speechless, tidak bisa berkata-kata. Contoh kalimatnya, this book is amazing. Buku ini luar biasa. I cannot say a word. Saya tidak bisa berkata-kata. Mungkin karena saking bagusnya buku ini, maka kamu tidak bisa mau memuji pakai kata apa. Maka kamu bisa pakai idiom cannot say a word. Contoh yang kedua, I cannot say a word. Saya tidak bisa berkata-kata to your bad attitude, pada sikap burukmu. Karena saking buruknya, maka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sudah tidak bisa berkomentar apa-apa lagi. Nah, itu adalah idiom yang terakhir, cannot say a word. Nah, misalnya kalau kamu masih belum paham dengan penggunaan idiom yang ada di bab 11, silakan
tulis komentar di Google Classroom dan silakan lihat ke video selanjutnya tentang agreement and disagreement.